Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Anda mempersiapkan masa depanmu? Banyak hal yang kita lakukan, menabung, investasi, dan lain-lain. Apakah Anda juga mempersiapkan masa depan setelah kehidupan ini? Hari ini kita memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Santo Carolus Borromeus sadar benar akan hal itu. Carolus terkenal karena sikap hidupnya yang tidak lekat pada hal-hal duniawi, pertobatannya yang radikal, serta penyangkalan dirinya yang kuat. Banyak hal yang dilakukannya sebagai bentuk persiapan akan masa depannya. Di antaranya mendirikan seminari-seminari, memajukan studi, membenahi tata tertib biara, mendirikan ordo dan kongregasi, menulis hukum gereja lengkap, dan menyusun undang-undang pastoral. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang sikap seorang bendahara sebagai bentuk mempersiapkan masa depannya oleh karena tuannya yang hendak memecat dirinya. Ia melakukan hubungan baik
dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya, dengan memotong utang mereka. Ia lakukan itu agar ketika ia benar-benar dipecat, masih ada orang yang akan berbaik hati kepadanya dan mau menampung dia di rumah mereka dan mungkin memberi dia pekerjaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah perbuatan bendahara ini dapat dibenarkan? Padahal ia adalah seorang bendahara yang tidak jujur sehingga dipecat. Yesus ingin memakai perumpamaan ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa anak-anak dunia ini memang mempunyai kecerdikan untuk urusan dunia. Dan kecerdikan inilah yang seharusnya juga diterapkan untuk urusan-urusan surgawi. Untuk tugas perutusan dalam mewartakan kabar gembira. Seperti yang Yesus katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius bab 10 ayat 16. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita patut mencontoh kecerdikan si bendahara dengan menerapkan sikap dan praktek hidup Santo Carolus Borromeus dalam kesehariannya. Jadikanlah diri kita tidak mudah terjebak dalam urusan duniawi beserta godaan yang menyertainya. Semoga dengan kepandaian yang kita miliki, kecerdikan yang ada dalam diri kita, kita lebih sering mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah, untuk masa depan kehidupan kekal kita. Memperdalam pengetahuan iman, berpuasa dan berpantang, merayakan Ekaristi, mengaku dosa adalah jalan dan persiapan untuk masa depan surgawi kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus bersama Santo Carolus Borromeus yang kami peringati pada hari ini, kami berdoa memohon ketangguhan iman agar kami menjadi cerdik dan pandai menghadapi godaan duniawi, sehingga kami mampu mempersiapkan diri kami untuk masa depan, untuk kehidupan kekal di surga. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.